Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 14 Juli tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Masih dengan chart astrologinya, kita ikutin perjalanan bulan yang sekarang sudah ada di Virgo dan dia menjadi focal point dari T-square dengan North Node dan South Node. Di saat yang bersamaan dia membuat trine dengan Uranus yang ada di Taurus. Ini adalah saat ketika pertimbangan kita semakin intens, tapi kayaknya kita posisinya happy karena saya masih melihat Mars dan Venus yang conjunction, dan pada hari ini Venus melewati Mars. Jadi ini tanggal 14, tanggal 13 nih. Kita lihat tanggal 13 Venus masih di 19 derajat 23 dan dia di sebelah kiri tanggal 13, tanggal 14-nya Venusnya sudah di kanan. Nah, kalau misalnya ini kan dua-duanya jalan ya ke depan. Jadi kayak kita mobil sama-sama jalan maju, tapi Venus karena dia lebih dekat ke matahari, dia putarannya lebih cepat, makanya dia jalannya juga lebih cepat. Dan kita lihat ketika si Venus itu melewati Mars, ada rasa keindahan lebih yang kita bisa ambil. Jadi kayak kita merasa lebih bangga dengan diri sendiri. Jadi kalau saya melihat hari ini kan kita memang masih sama seperti kemarin, dan ini nuansanya kita melakukan hal yang kita kerjakan saat ini ya, entah di dalam hubungan maupun dalam pekerjaan. Saya pikir sih lebih pekerjaan ya, lebih pekerjaan. Kayak kita lagi nemu aha momennya gitu. Oh, gini caranya. Jadi kayak ada satu titik di mana kita merasa puas banget gitu ya. Jadi puas banget, dan kemudian kita kayak bisa langsung menemukan dotnya antara oh ini emang gini caranya. Jadi kayak kita mampu menjelaskan sebab akibatnya dengan begitu mudah, ya. Dan kalau kita lihat dukungan matahari yang trine dengan Neptunus retro ini juga semakin memberi penjelasan pada kita bahwa ya iya, jadi kita bisa menjelaskan level yang paling bawah, tengah, dan atas. Kira-kira seperti itu, if you get what I mean. Jadi artinya kita bisa membuat analisis lebih jauh daripada apa yang terlihat mata. Jadi pemahaman itu tidak lagi hanya secara logika, tetapi juga itu sudah kayak meresap di hati, sama kayak menjadi satu kesatuan yang solid di dalam pikiran dan perasaan kita. Jadi ya emang begitu. Jadi kayak sesuatu yang kita udah nggak perlu dijelaskan lagi, kayak diri kita, tubuh kita tuh mengerti udah tanpa harus apa gitu, kayak udah terbentuk asosiasi di dalam sinaps di kepala kita. Kira-kira tuh kita udah kalau setiap ngomongin itu, oh itu. Jadi kita udah langsung punya konsep yang begitu jelas tentang apa yang kita pikirkan, whatever there is. Mudah-mudahan membantu menjelaskan. Bulan ini quincunx dengan Saturnus. Jadi kalau menurut saya ini adalah salah satu lagi penjelasan bahwa kita sebenarnya mengikuti hukum alam. Jadi artinya kita akhirnya now I really get it gitu, kayak satu kesimpulan, oh kenapa gitu ya, kemarin kan masih bertanya-tanya, masih wondering, sekarang tiba-tiba now I really get it. Jadi nggak perlu dijelasin lagi, kayak badan kita udah menerima itu sebagai satu keyakinan yang ya memang begitu, seperti yang saya lihat, seperti yang saya yakini dan saya paham sekarang. Oke, kalau dari sini cerita gambar papi ini bisa diartikan macam-macam. Kalau temanya masih yang di depan, kalau secara harfiah teman-teman bisa menganggap ini sebagai pilihan antara beberapa pihak, kemudian sudah paham mana yang teman gitu ya. Dan ketika ini seperti sudah tahu berpihak pada siapa, dan kemudian tidak lagi ragu-ragu untuk mengasosiasikan kita dengan
pihak tersebut. Jadi kita lihat di sini sebenarnya ada dua golongan, dua pilihan, dua orang, dua benda, apapun, tapi ada dua, lebih dari satu. Mungkin dua, tapi orang bisa lebih. Sekarang kita bisa melihat mana yang paling cocok dengan diri kita, dan kita ingin supaya kita tetap melekat secara identitas dengan pilihan kita tersebut. Dan ketika ditanya pilihan kita adalah itu, kita tidak lagi ragu-ragu untuk mengucapkan, karena for your information ya, yang namanya artikulasi atau claiming kita berada di pihak mana, itu punya pengaruh yang sangat besar. Tidak hanya buat diri kita, orang yang bersangkutan, tetapi juga secara sosial yang kemudian mendukung hal tersebut. Saya kasih contoh ya. Kebetulan saya di rumah ada kedatangan kucing liar, dan kemudian tentu saja kan tidak semua orang di rumah punya kesukaan yang sama dengan saya. Tetapi ketika saya jatuh hati dan ingin membantu kucing liar tersebut ada di rumah, itu saya harus berani berpihak. Berpihaknya adalah saya akan memelihara kucing ini. Kucing ini suka atau tidak, saya akan merawat kucing ini, dan saya mengatakan kepada orang-orang di sekitar kita yang tadinya semua orang berusaha untuk mengusir ya, entah dengan macam-macam kan ya, dan mereka juga punya hak, ini rumahnya juga kan gitu ya. Kemudian dan kita juga udah tahu dampak dari kucing liar yang tidak dirawat adalah yaitu udah tahu sendirilah. Pokoknya nggak ada yang kepengen dapat konsekuensi itu. Dan oleh sebab itu ketika saya stand up bilang this is my cats, ada dua. Kemudian saya membelikan makan, saya menyiapkan semua kebutuhan kucing. Itu tiba-tiba semua orang yang ada di sekitar itu kemudian mengasosiasikan kucing itu dengan saya. Ketika sudah ada asosiasinya, oh ini ada yang punya. Tidak ada satupun yang berlaku menjadi tidak nice kepada kucing lagi. Dia menjadi bagian dari saya, identitas tersebut. Nah, jadi ini sama. Jadi buat teman-teman barangkali ya, kita juga di dalam satu kantor misalnya ya, ketika di situ ada klik, dan itu adalah hal yang sangat lumrah. Semua tempat selalu ada klik, selalu ada favoritism. Itu manusiawi sekali. Ini kami, ini mereka, in group, out group. Ketika kita sudah menemukan masing-masing punya karakter sendiri, makanya berbeda, nggak bisa blending, ya kan? Karena karakternya beda. Kemudian kita menentukan, oh ternyata saya lebih cocok di sini, dan saya dengan senang hati mengatakan saya berpihak pada ini, maka ceritanya akan berubah. Jadi kalau kita selalu berada di antara dua belah pihak, dan kita sebenarnya hati kita, apalagi kita nggak punya kecenderungan, tidak punya favoritism yang alasan yang jelas. Kalau jelas kan kita langsung milih, nggak pakai pikir panjang, ya masuk salah satu di antara 2, 3, 8 tersebut, terserah. Tapi ketika kita kemudian mengambil keputusan saya berpihak pada sini karena ini yang paling sejalan dengan ideologi saya, apapun, kalau saya tadi kan dengan kecintaan saya, maka kemudian semua pihak akan berperilaku berbeda. Dan kalau kita ingin berpihak pada satu yang memang butuh bantuan, butuh perlindungan, maka ketika kita mengatakan this is mine, itu adalah proteksi yang besar dari semua energi yang bisa menjatuhkan apapun yang kita lindungi. So for your information, aku nggak tahu kenapa keluar, mungkin memang ada pihak yang butuh sekali dibantu, dan dia untuk bisa dibantu dia harus masuk di dalam satu identitas, atau kita harus memastikan oh saya ya, sebenarnya termasuk kenapa iklan harus pakai orang tertentu kan, kira-kira sebenarnya logikanya juga sama, something like that. Okay, it's easier pemasaran. Isolation, cold, demanding, confused, kreatif, nggak bisa kreatif karena kita sendiri. Okay, advice-nya ongoing. Okay. Freeing yourself, finding a solution, reclaiming personal power. Okay. Tadi kan claiming identitas adalah sebenarnya personal powernya itu bisa kita, kemudian kita mendapatkan energi
dari kelompok yang kita pilih, atau orang yang kita pilih, atau kesukaan benda yang kita pilih, atau benda itu, kelompok tersebut mendapatkan kekuatan dari kita yang punya kekuatan. Jadi kalau saya menyontohkan tadi, kucing adalah kekuatannya kan ada di saya. Jadi saya mengalirkan kekuatan tersebut pada yang dilindungi. Oke, jadi kalau kita lihat di sini secara umum, ya, oke, saya lihat belakang lagi, udah lupa. Situasinya adalah ketika ada salah satu pihak yang dikucilkan, ya, yang diperlakukan berbeda, diskriminatif, dan orang tuh memperlakukan dia begitu karena confused, karena mereka nggak ngerti apa kebutuhannya mereka cuman apa kebutuhan orang atau yang berbeda tersebut. Karena biasanya orang, masyarakat itu sangat takut pada hal yang mereka tidak bisa jelaskan. Nah, ini kan nggak bisa berjalan situasinya. It doesn't work like that. Kita nggak bisa memperlakukan sesuatu dengan energi ketakutan, fear based, ya, sehingga kita memperlakukan orang tidak seperti sebagainya mereka pantas diperlakukan, sama dengan kucing tadi kan yang saya contohkan. Nah, oleh sebab itu advice-nya adalah kita harus stubborn. Kita harus bilang no, don't do anything. Ya, jangan lakukan sesuatu terhadap kucing ini. Kucing ini milik saya. Begitu saya bilang kucing ini milik saya, maka mereka tidak berani lagi melakukan sesuatu karena saya reclaim. Ini kepemilikan saya, walaupun tadi bentuknya adalah ya kan sama, oh jangan begitu, ini pacar saya. Oh jangan gitu, ini istri saya. Oh jangan gitu, dia teman saya. Itu akan punya pengaruh yang sangat besar, dan ini membuat reclaim tadi mampu membebaskan diri dari semua tekanan yang biasanya diberikan oleh masyarakat. Something like that. Ini kayaknya panjang ya, udah panjang, sorry kalau panjang lebar. Saya agak lama tadi sampai pada kesimpulan tersebut. Remember who you really are. Spirit in human body, that awareness will draw you closer to God. Mungkin ini kalau kita tarik lebih tinggi lagi, ketika kita mengklaim diri saya, oh saya identitasnya saya adalah spiritual, saya lebih dekat dengan spirit, saya tidak lagi ketarik pada keduniawian, saya tidak lagi peduli dengan sikut-sikutan kompetisi yang aku nggak tahu juga kalau salah satu menang lalu apa manfaatnya buat saya. Yang jelas saya adalah makhluk yang dekat. Jadi identitas saya adalah saya narik yang lebih spiritual. Dan secara sadar saya mengatakan bahwa identitas saya adalah spirit in human body. Saya adalah spirit in human body. Jadi jangan tarik saya lagi ke carut marut yang terserah kamu mau ngomongin sampai bertahun-tahun, nggak apa-apa, itu bukan urusan saya, karena urusan saya adalah saya mendekatkan diri closer to God. Wow, dalam juga ya bacaannya. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.